Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fatmawati dengan NIM 230803 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia dan OJK sebagai bentuk tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Pengertian Bank Indonesia. BI adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Salah satu tugas utama BI adalah mengatur dan mengawasi kebijakan moneter, termasuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan, termasuk memberikan izin operasional kepada bank, mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait suku bunga dan likuiditas. Tugas Bank Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Yang kedua yaitu memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu menyimpan dana kas negara untuk menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Dan yang kelima yaitu melakukan riset dan pengamatan. Fungsi dan tujuan Bank Indonesia. Fungsi utama dari Bank Sentral ini adalah untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau negara asing. Dalam rangka mencapai dan menyukseskan tujuan tunggal dari Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama fungsi Bank Indonesia yang mana hal ini juga meliputi batasan tugasnya. 3 pilar utama dari fungsi Bank Indonesia adalah yang pertama yaitu mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasi agar tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Pengertian OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional kepada bank, mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan OJK. Yang pertama yaitu sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi utama untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, aman, efisien, dan inklusif. Tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK memiliki wewenang atas 3 hal, yakni yang pertama yaitu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi A. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, dan pencabutan izin usaha bank. Yang B yaitu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang C yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang D yaitu
pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian bank. Yang kedua yaitu terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga yaitu terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Yang pertama ada menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga yaitu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statuter dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.